Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, tolong dipimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, Bapak absen dulu. Kepada Arif masuk. Oke, Nelvia, kemana Nelvia? Tidak hadir. Oh, sakit ya. Oke, sakit. Nisa, Nisa kenapa tidak masuk? Izin ya. Oke, jadi cuman 2 orang yang tidak masuk ya, selebihnya masuk semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada anak-anak yang masih mengerjakan tugas sebelumnya, yang masih mengobrol, dan yang masih duduk di tempat kawan, harap segera ke bangku masing-masing dan dengarkan Bapak menjelaskan materi kita pada pagi hari ini. Selama Bapak menjelaskan materi, kepada anak-anak diharapkan untuk mendengarkan apa yang Bapak jelaskan. Nanti akan Bapak tanya. Nah, barang siapa yang mendengarkan, yang bisa menjawab pertanyaan Bapak, akan Bapak kasih nilai plus. Oke. Pada pelajaran minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sholat berjamaah. Nah, siapa di sini yang sudah menjalankan sholat berjamaah di masjid? Cuci tangan. Alhamdulillah lumayan banyak ya. Kepada yang sudah menjalankan sholat berjamaah di masjid, mudah-mudahan kalian semua selalu istiqomah menjalankan sholat berjamaah di masjid. Dan yang belum menjalankan sholat berjamaah di masjid, Bapak harap kalian segera sholat berjamaah di masjid. Oke, kita masuk ke pelajarannya, yaitu tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tahu kapan Nabi dilahirkan? Tunjuk tangan. Ya, Yusuf. Benar. Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Sebelum Bapak jelaskan lebih dalam lagi tentang sejarah Nabi Muhammad, Bapak akan memberikan soal kepada kalian sebanyak 2 saja, yang nantinya akan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit, kemudian dikumpulkan. Dan setelah itu baru Bapak jelaskan lagi bagaimana itu sejarah lahir Nabi Muhammad SAW. Tolong disiapkan pena dan buku tulisnya untuk dicatat soalnya ya. Oke, pena dan buku tulisnya sudah kalian siapkan. Inilah soalnya. Nomor 1, jelaskan sejarah lahir dan silsilah Nabi Muhammad SAW. Jelaskan sejarah lahir dan silsilah Nabi Muhammad SAW. Nomor 2, jelaskan sejarah diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Sejarah diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Ya, itu saja soalnya 1 dan 2 dikerjakan ya. Bapak kasih waktu 5 menit, kemudian langsung dikumpul. Berikut Bapak tampilkan gambar atau tayangan berikut ini. Nah, apa yang bisa kalian ambil dari gambar ini? Siapa yang bisa menjawab? Ya, anak-anak silakan jawab. Kepada Dalvin, bagaimana? Apa yang kamu bisa ambil dari gambar ini? Benar, di sini adalah gambar anak-anak yang sopan terhadap orang tua. Begitulah Nabi ketika masih anak-anak. Beliau selalu sopan kepada orang yang lebih tua dari beliau. Baiklah, kepada anak-anak Bapak semuanya, coba dibuka bukunya halaman 59. Bapak akan menjelaskan bagaimana sejarah lahir dan silsilah Nabi Muhammad SAW. Itu bagian A-nya ya. Sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Bagaimana silsilah Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib
yang wafat sejak Nabi berusia dalam kandungan 6 bulan. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh dan disusui oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad diasuh dan dibesarkan selama sampai usia beliau 5 tahun. Saat Nabi Muhammad memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat dan Nabi Muhammad pun diasuh oleh kakeknya. Kakeknya yaitu yang bernama Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang yang sangat besar dan perhatian dari kakeknya. Sayangnya, hanya 2 tahun Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya. Pada Nabi usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Dan Nabi pun dirawat oleh pamannya yang bernama Abi Thalib. Pamannya pun juga sangat menyayangi Nabi. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad SAW diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad SAW mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru menginjak 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Nah, itulah tadi sejarah dan silsilah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada yang ingin bertanya, apa saja silsilah Nabi Muhammad? Tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, selanjutnya Bapak yang akan bertanya. Kepada Arfa, coba kamu jelaskan bagaimana silsilah Nabi Muhammad SAW. Siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya, kakeknya dan pamannya. Oke, Arfa, tolong dijawab. Ya, pintar sekali. Bapak ulangi. Nabi Muhammad memiliki ayah bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Siti Aminah, pamannya bernama Abu Thalib, dan kakeknya bernama Abdul Muthalib. Ya, selanjutnya kita memasuki bagian selanjutnya, yaitu bagaimana kegiatan Nabi Muhammad SAW dari usia 10 tahun hingga dewasa. Pada usia 10 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah menghidupi dirinya sendiri. Ia mulai menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Ia makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun. Di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan, kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab, menjadikannya lebih matang daripada usianya. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya pada usia 12 tahun. Maka pada saat itulah pamannya memperkenalkan Nabi ke dunia perniagaan. Nabi Muhammad SAW yang pada saat remaja pun sudah mulai mengelola ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya, yaitu Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW sangat jujur, tidak pernah membohongi orang lain, tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar. Selalu berkata sopan, santun, ramah, dan penuh kasih sayang kepada para pembelinya. Jadi, keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad SAW itu disebabkan oleh pribadi mulia beliau berikut ini. Yang pertama, berperilaku teguh atau berpendirian teguh. Nomor 2, memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang ketiga, memiliki kejujuran yang luar biasa. Yang keempat, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perdagangan. Dan setelah itu, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli, tidak membeda-bedakan.
Yang terakhir, memiliki sifat percaya diri. Dengan sikap mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW ini dapat merebut hati setiap orang, terutama Siti Khadijah. Pertama-tama, ia meminta Nabi Muhammad SAW untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya luar biasa. Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, dan Fatimah. Nah, itulah tadi kegiatan Nabi Muhammad SAW dari kecil hingga dewasa. Bapak harap kalian semua meniru, bahkan Bapak pun juga meniru sifat Nabi yang mulia tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sejarah diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu di surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itulah 5 surah yang diberikan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Bapak tutup dengan menjelaskan kesimpulannya, Bapak akan membagikan 4 kelompok. Nah, ini sudah Bapak bagikan. Oke, kelompoknya sudah Bapak bagikan. Kalian harus mengerjakan yang temanya, yaitu mengapa generasi muda Islam tidak mengidolakan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi justru mereka lebih mengidolakan para artis sinetron. Nah, kalian diskusikan bersama teman kalian. Pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas kembali tentang apa yang Bapak kirim ini. Setelah anak-anak Bapak semuanya, apakah ada yang belum paham atau ada yang sudah paham yang mau menjelaskan kembali apa yang Bapak sampaikan tadi? Oke, nah, jelaskan. Ya, pintar. Jadi Bapak ulangi lagi kesimpulannya, yaitu Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah atau bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Dan kegiatan Nabi dari kecil hingga dewasa yaitu berdagang, kemudian dengan sifatnya yang jujur yang mulia itu dapat memikat hati semua orang. Sampailah ia diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan, yang surahnya yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Baiklah, inilah tugas terakhir untuk kalian. Ini tugas individu ya. Tadi yang pertama sudah Bapak berikan, dan yang terakhir yaitu ada 3 soal. Yang pertama, jelaskan kegiatan Nabi Muhammad SAW di waktu dewasa. Yang kedua, jelaskan sejarah kegiatan diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Dan yang terakhir, sebutkan wahyu pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak ingatkan kembali, baca terus bukunya dan ulang-ulangi apa yang Bapak sampaikan ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.